La. Nah, la ini sifat mengandung sifat nafsiyah, kalimat la. Kalimat ilaha itu mengandung sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Idam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Nah, ini namanya sifat salbiyah. Salbun itu artinya menafikan segala yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Qidam itu enggak berwujud. Kayak apa sih bentuk qidam itu? Enggak ada. Maka sebenarnya sifat salbiyah itu bukan sifat yang melekat pada zat. Dia hanya sifat khabariyah, menceritakan saja. Allah itu qidam, zat dan sifat. Zat Allah qidam, terdahulu, lebih dahulu adanya daripada makhluk, gitu ya. Sifat Allah itu terdahulu. Mana yang sifat? Sifat itu yang melekat pada zat hanya sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadrat itu kuasa. Ya, qadrat Allah itu qidam, terdahulu. Qadrat Allah itu baqa, kekal. Qadrat Allah itu mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Qadrat Allah itu qiyamu binafsi. Qadrat Allah itu wahdaniyat. Nah, itu satu sifat. Nah, jadi sifat salbiyah itu menafikan yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Salbiyah la itu terhimpun dalam kalimat ilaha. La itu menghimpun sifat wujud, ada sifat nafsiyah. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Ya. Ila menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itulah atau sifat 7 itulah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Ya, kalau sifat salbiyah tidak, dia khabariyah. Contohnya baru. Ya, itu kan khabar. Ya, misalnya meja ini baru. Mana sih bentuk baru itu? Hanya mengkhabarkan bahwa meja ini enggak usang. Itu aja. Tapi bentuk barunya nggak ada, yang ada bentuk mejanya. Tapi barunya nggak kelihatan. Nah, jadi sifat salbiyah itu sifat khabariyah. Ya, ilaha itu kalimatnya. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, di kita apa itu? Nah, pertama sifat wujud. Sifat wujud itu menunjukkan apa? Diri, ada. Taunya kita ada itu karena kelihatan tubuhnya. Ada Pak Rifki enggak? Ada. Nah, jadi tubuh. Dillah itu menunjukkan tubuh pada kita. Ilaha sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ya tidak bisa terlihat karena dia tidak berbentuk. Dia hanya mengkhabarkan. Karenanya kita yakini saja. Ya, meyakini di mana? Di hati. Maka sifat salbiyah yang melekat pada ilaha itu hati pada kita. Nah, karena dia diyakini dengan hati kita. Illa mengandung sifat ma'ani 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 6 sifat itu sangat tergantung dengan satu hayat. Ada hayat maka timbullah ilmu, timbullah iradat, timbullah qadrat, timbullah sama, timbullah basar, timbullah kalam. Coba kalau nggak ada hayat, ini nggak mungkin dia ada. Ya, misalnya Pak Rifki sudah meninggal kabarnya, tapi masih ngelihat dia. Nah, ini kan nggak masuk akal. Adanya penglihatan kita itu kalau masih hidup, masih ada hayat. Jadi kalimat
Ya, illa menghimpun sifat ma'ani, sifat tujuh apa pada kita? Nyawa pada kita. Kenapa? Karena nyawa itulah yang menghidupkan kita. Allah menghimpun sifat maknawiyah. Maknawiyah tujuh. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Nah itu tidak muncul ke permukaan. Dia tersembunyi. Adanya qadirun maka menimbulkan kodrat. Adanya muridun menimbulkan iradat. Adanya sami'un menimbulkan sama. Ada basirun menimbulkan basor. Ada mutakalimun menimbulkan kalam. Makanya sama itu yang keluar, si sami'un di dalam. Maka walaupun kita sudah nggak mendengar, katakanlah tuli, tapi sami'unnya masih ada di dalam. Basor bisa saja dicabut, tidak melihat. Tetapi si basirun masih ada di dalam. Karena si basirun ini lebih tajam penglihatannya daripada si basor. Basor itu kan muncul ke permukaan. Contohnya begini. Buka mata, lihat rumahnya masing-masing, nggak kelihatan nggak? Kenapa? Jauh. Coba pejamin mata, coba lihat rumahnya masing-masing, kelihatan nggak? Itu kan? Atau lebih tajam penglihatannya. Karena itu. Jadi walaupun basornya nggak ada, tapi basirunnya masih ada. Itu yang disebut rahasia. Nah, jadi la ilaha illallah itu sebenarnya bicara diri kita sendiri. La tubuh pada kita, ilaha hati pada kita, ilah nyawa pada kita, Allah rahasia pada kita. Maka kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya kita ngebaca diri sendiri. La itu tubuh. Tubuh ini kamu nggak puasa tubuh, kamu nggak puasa. Tubuh kamu nggak ngelihat. Kamu nggak ngedengar, kamu nggak punya kehendak, kamu nggak hidup. Yang hidup itu Allah, kan gitu. Nah, ini kita mengenal. Sekarang kita lihat dulu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya ruh apa enggak? Ibu punya ruh enggak? Pernah bikin? Enggak bikin. Pernah beli? Loh, kok punya? Dari mana dapat? Dari Allah. Kapan dikasihnya? Nah ini ya. Kata kita dikasih Allah. Mata melihat dikasih Allah. Pendengaran kita dikasih Allah. Hayat dikasih Allah. Itu kan bahasa untuk memudahkan paham saja. Ya, itu istilah. Coba telusuri, benar enggak kita dikasih Allah itu? Kapan dikasihnya? Kita bisa melihat dikasih Allah, kapan dikasihnya? Kalau tahunnya tahun berapa, kalau harinya hari apa, kalau jamnya jam berapa? Nggak tahu kita. Itu kan omongan kita aja. Kita dikasih Allah penghidupan, dikasih Allah penglihatan. Bahasa syariat boleh-boleh saja, tapi coba bahasa hakikat. Enggak dikasih, enggak dibagi-bagi, enggak. Contohnya, ini warna apa Pak, Bu? Hitam. Kalau kata Allah ini warna apa ini? Pasti hitam juga. Kok bisa sama? Karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Belum dikasih tahu sama Allah, kita nggak tahu ini warna apa ya. Kalau begitu yang berilmu siapa? Allah. Kita ini karena diberitahu sama Allah, oh ini hitam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Ini namanya hitam, ini namanya putih, ini namanya hijau, ini namanya masjid, ini namanya rumah. Itu nama-nama semua itu Allah yang ngasih tahu. Belum dikasih tahu sama Allah, kita nggak tahu nggak. Buktinya coba bayi baru lahir, coba tanya, ini warna apa jabang bayi? Bang jawab dia nggak tahu. Ada. Jadi kalau begitu yang berilmu itu Allah berilmu, bukan kita. Cuman kita ini kadang-kadang sombong Pak, merasa sudah tahu, saya yang berilmu, saya yang paling tahu.
Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat dulu ya, kalimat la ilaha illallah. Maka saya bilang tadi, kalau orang paham kalimat ini nggak bakal ditinggalkan, pasti diamalkan. Tapi kenapa nggak ngamalkan? Karena nggak paham. Yang didengarnya suara orang berzikir. Allah iloi, apa keras zikirnya toh? Tuhan tuh nggak tuli, nggak adanya. Itu yang sering kita dengar, ocehan begitu. Siapa pula yang ngomong Tuhan itu tuli? Kalau menisbahkan Tuhan itu tuli sama dengan makhluk, syirik malah hukumnya. Allah tidak menerima sifat itu. Sifat Allah itu basor, sama ya. Sifat Allah itu sama, mendengar. Sifat tuli, sifat hamba, sifat kita ya. Kita nggak dengar, nggak ya, dengarnya itu kena sama. Apakah telinga kita mendengar? Enggak, bukan telinga Pak yang mendengar itu, sama. Kenapa bukan telinga? Buktinya mayat. Mayat itu masih ada telinganya, tapi sudah nggak ngedengar lagi. Ya, buktinya mayat masih ada matanya, tapi sudah tak melihat lagi. Kemarin baru ngobrol-ngobrol saya dengan beliau itu. Sekarang udah mati dia. Ya, kemarin jalan sama-sama kami. Ya, sekarang nggak ada lagi, sudah mati dia. Kemarin masih melihat, kemarin masih mendengar, kemarin masih ngomong. Sekarang udah mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kemana yang kemarin melihat itu? Kemana yang kemarin mendengar itu? Kemana yang kemarin bisa jalan itu? Apa kakinya yang jalan? Bukan, buktinya kakinya masih ada, nggak bisa jalan. Itu menunjukkan yang jalan bukan kaki, yang melihat bukan mata, yang mendengar bukan telinga. Itu hanya rumah-rumahnya.